Cuy, tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Cuy, tes 1. Tes 1 2 3. Cuy. Enggak bisa. Hah? Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Cuy. 1 2 3. Cuy. 1 2 3. Cuy. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita pada saat ini, sehingga Allah kumpulkan kita dalam majelis ilmu ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan iman, dan insyaallah dalam keadaan sekarang lagi berpuasa insyaallah. Sedikit mungkin arahan dari saya sendiri perwakilan dari Citra Mengaji. Alhamdulillah pada saat ini kami bisa mengadakan kajian kembali yang sebelumnya pernah tertunda hingga lebih dari kurang lebih 1 tahun kita tertunda untuk kajian. Baru saja Citra Mengaji ini terbentuk, baru ada kajian 1-2 kali. Qadarullah ada musibah dari kepada kita ini seluruh dunia, yaitu pandemi corona COVID-19. Tapi alhamdulillah Allah berikan kemudahan kepada kita sehingga pada saat ini kita kembali lagi ingin menyebarkan lagi dakwah sunnah di daerah Citra ini. Dan memang di daerah Citra ini sangat jarang sekali ada kajian sunnah. Mungkin dari ikhwan-ikhwan di sini juga mungkin rata-rata orang Citra, dan kajian itu mungkin di luar dari Citra. Makanya kita di sini dari ikhwan-ikhwan Citra Mengaji membentuk Citra Mengaji ini untuk menyebarkan lagi dakwah sunnah di Citra ini. Nah, alhamdulillah pada saat ini kita juga dibantu oleh insan solidaritas, insan peduli, yaitu yang langsung dibimbing oleh Ustaz Abu Yahya Bagus Salam LC. Mungkin kita kenal semua ya Ustaz. Nah, insyaallah untuk sambutan langsungnya dari perwakilan dari SIP. Kepada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, yang mana nikmat sehat, nikmat waktu luang ini kita gunakan yang pertama untuk berpuasa, dari kita berjamaah salat asar. Di samping itu masih kita gunakan untuk kebaikan, yaitu untuk menuntut ilmu syar'i. Karena kata Rasulullah SAW, banyak manusia yang teralai dari 2 nikmat ini, yaitu kata Rasulullah, nikmatan maqbulun fihi ma katsirun minan nasi as-sihhat wal faragh. Ada 2 nikmat yang manusia selalu teralai dari 2 nikmat ini, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Maka sehat kita, waktu luang kita isi untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat seperti ini. Kemudian juga ikhwatillah, tidaklah bersyukur kepada Allah orang-orang yang tidak bersyukur kepada manusia yang lainnya. Kata Rasulullah SAW, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Maka saya sebagai perwakilan dari SIP, Solidaritas Insan Peduli, saya pribadi dan kami mengucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada para muhsinin sehingga terselenggaranya acara ini, kepada pengurus BKM Masjid Asy-Syakirin mungkin yang dipimpin oleh Bapak Haji Nur, kepada tim Citra Mengaji, juga kepada Ustaz Abu Bakar Akhdari, hafizahullah jami'an. Di sini saya sedikit akan memperkenalkan SIP atau Solidaritas Insan Peduli. Ya, biar antum tahu. Jadi Solidaritas Insan Peduli ini adalah sebuah NGO ya, lembaga nirlaba, lembaga sosial yang sekarang markasnya berada di perumahan Cibubur Mansion, Cilengsi, dekat Kecamatan Cilengsi Lama. SIP ini
cakupannya ada sekitar 111 verifikator SIP yang tersebar di seluruh Indonesia, sekitar 74 daerah, termasuk salah satunya kawan saya ini Aidian Kurniawan. Saya masukkan dia ke tim SIP, Komunitas Islam Peduli, bagian verifikator Citeureup. SIP ini berada di bawah naungan Yayasan Cahaya Sunnah. Jadi satu yayasan dengan Radio Roja, TV Roja, Masjid Al-Barakah dan lain-lainnya. Di antaranya adalah SIP. SIP di bawah pengawasan langsung oleh Al-Ustaz Badrus Salam, terus juga Dr. Erwan Tirmizi, demikian juga Ustaz Kurnaidi. Di sini saya akan memperkenalkan program-program bantuan dalam SIP. Ya, di antaranya ada program kesehatan. Jadi di bulan Maret ini aja kesehatan kita itu sekitar membantu 40 objek lebih, ya 40 objek, sekitar 189 juta. Program pendidikan, ya syaratnya nanti pendidikan ini pertama pendidikan yang bermanhaj salaf, kedua si calon santri yang akan dibantunya harus yang berprestasi. Dari bulan Maret ini kita membantu sekitar 38,5. Terus dari kebutuhan pokok yang paling gede di bulan Maret kemarin ini total penerima manfaat sekitar 137 orang. Itu penerima bantuan dengan nominal sekitar 358 juta. Terus juga ada santunan anak yatim, santunan anak asuh, santunan atau bantuan lembaga tahfiz yatim dan duafa. Terus juga ada pembagian nasi kotak Jumat. Dan termasuk di antara program Ramadan ini adalah iftar jama'i yang diadakan oleh masing-masing verifikator daerah, verifikator daerah masing-masing. Terus juga kita membuka konsultasi zakat, ya, penyaluran operasional biasanya kekeringan, ya, air, ya, sedekah air, dan bantuan-bantuan yang lainnya. Ya, kalau dikalkulasikan bantuan yang sudah kita salurkan di bulan Maret ini sekitar 811 juta rupiah. Untuk itu kepada antum semua mungkin yang memiliki kelebihan harta dan sungkan, kita akan menyalurkan sesuai tepat sasaran. Jadi di sini ada namanya verifikasi. Tidak sembarangan orang mengajukan bantuan tanpa kita verifikasi, tanpa kita ambil datanya secara lengkap. Itu demikian, karena untuk lebih tepat sasaran. Ya, anak rasa itu yang saya berusaha sampaikan dari SIP ini. Ya. Yang berikutnya, bahwasanya tidak lupa juga kita salawat kepada Rasulullah SAW, ya, semoga tercurah kepada Nabi SAW. Alhamdulillah yang dirahmati Allah, di antara kalimat yang masyhur di kalangan para ulama adalah inna syarafal ulum bi syarafil ma'lum. Sesungguhnya kemuliaan, keagungan suatu ilmu tergantung dari kemuliaan dan keagungan apa yang nanti menjadi ilmu tersebut diraih atau dicapai. Dan selanjutnya yang bilang bahwasanya ilmu agama ini terbagi menjadi banyak sisi, ya, banyak sisi. Ada yang berkaitan dengan i'tiqad, dengan keyakinan seorang hamba. Dan ini nanti dibahas dengan dalam ilmu akidah atau ilmu tauhid. Ada yang berkaitan dengan amalan seorang hamba, baik amalan antara hamba dengan amalan dengan Rabbnya. Selanjutnya nanti dibahas dalam ilmu fikih. Ada yang dibahas tentang ilmu yang berkaitan dengan qiraah, dengan bacaan Al-Quran, tafsirnya, sebab-sebab turunnya. Selanjutnya nanti disebut dengan ilmu qiraah dan ilmu tafsir. Ada yang berkaitan dengan ilmu-ilmu lainnya, ada yang berkaitan dengan ilmu hadis, yang bahasa Arab, tazkiyah nufus dan lain-lainnya. Maka saya cukupkan bahwasanya kepada para hadirin sekalian, ikhwan dan akhwat sekalian, saya ucapkan marhaban bi thalibil ilm.
Selamat datang wahai para penuntut ilmu. Sesungguhnya penuntut ilmu, ya inna talibal ilmi latahuquhul malaikah bi ajnihatiha. Sesungguhnya para penuntut ilmu itu akan didahului oleh para malaikat. Sumayarbu ba'duhum ba'dha. Kemudian para malaikat itu akan naik satu dengan yang lainnya hingga mencapai langit dunia. Ya, maka antum semua jangan putus asa, jangan patah semangat, tetap semangat untuk menuntut ilmu syar'i. Itu dasar yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Akhirul kalam wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang berbahagia. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa ba'atha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yushrih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah yang berbahagia, kami selaku pengurus Dewan Pengamanan Masjid Asy-Syakirin mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, kenikmatan iman, kenikmatan Islam dan kenikmatan kesehatan, sehingga pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berilmu. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kami pengurus Dewan Pengamanan Masjid mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak semua, yaitu Solidaritas Insan Peduli atau SI. Mudah-mudahan dalam menuntut ilmu ini tidak hanya sekali ini saja, mudah-mudahan
mengharapkan bisa kita dilaksanakan untuk momen-momen berikutnya, dan kita harapkan mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali momen berikutnya. Dan kami selaku Dewan Pengurus Masjid mohon maaf yang sebesarnya apabila dalam menyediakan tempat kurang berkenan dengan bapak-bapak, itu karena keterbatasan kami, dan mudah-mudahan kami mohon doa dari bapak ibu semua bisa berpartisipasi, bisa mendoakan kepada kami untuk bisa melanjutkan pembangunan masjid yang dalam tahap 50% ini, dan kita masih perlu bantuan dari bapak-bapak ibu semua, dari keluarga bapak ibu semua. Dan mudah-mudahan kajian ini bisa dicatat amal kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil akbar, al-qadiril jabbar, al-azizil ghaffar, al-wahidil qahhar, alladhi khalaqa asy-syamsa wal qamar wa sakhkhara lakumul laila wan nahar وجعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang telah memberikan nikmat kepada kita, dan tidak ada nikmat yang kita rasakan yang ada pada diri kita kecuali datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa ma bikum min ni'matin famin Allah." Dan tidak ada nikmat yang ada pada kalian kecuali semuanya datang dari Allah Jalla wa Ala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada qudwah suri tauladan terbaik umat ini, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para hadirin jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, beberapa yang saya muliakan. Mohon maaf saya di atas Pak ya, yang lebih tua dari saya. Kalau lebih di bawah ya nggak apa-apa ya. Baik, pada kesempatan sore yang berbahagia ini, di bulan yang penuh barokah ini, kita akan membahas satu pembahasan yang mana sebetulnya pembahasan ini ingin sekali saya kaji secara rinci
di kajian rutin saya di Bogor Kota ya, di alumni IPB, namun qadarullah belum sempat. Dan alhamdulillah ada kesempatan di sini di mana pembahasan ini adalah pembahasan tentang kaitan iman dengan siyam, kaitan iman dengan bulan Ramadan, kaitan iman dengan qiyam yang kita kerjakan di khususnya bulan yang mulia ini. Jamaah azanillahu wa iyyakum ajma'in, seringkali kita mendengar pembahasan kalau berbicara tentang bulan Ramadan itu adalah fikih puasa, apa saja yang membuat batal puasa, baik itu hukumnya, hukum klasik atau hukum kontemporer. Ya banyak bertanya, Ustaz kalau vaksin bagaimana, apakah puasanya batal atau tidak? Nah, ini sering dibahas oleh para asatidz, oleh ustaz-ustaz kita, oleh para mubalik. Begitu pula hal-hal yang diharamkan dalam puasa atau apa-apa saja yang merusak pahala puasa sekalipun puasanya sah. Ini juga sering dibahas oleh para ustaz dan para ulama. Begitu pula hal yang sering dibahas oleh mereka adalah tentang keutamaan bulan Ramadan, bulan di mana di dalamnya terdapat Lailatul Qadar, di dalamnya ada ibadah yang tidak Allah wajibkan kecuali hanya 1 tahun 1 kali atau sekali dalam setahun, yaitu bulan Ramadan, di dalamnya ada siyam dan seterusnya. Nah, pembahasan yang mungkin pertama kali kita mendengar pada kesempatan kali ini adalah berkaitan dengan pembahasan kaitan iman dengan puasa. Maka pembahasan ini adalah pembahasan kaitan akidah dengan bulan Ramadan, di mana kaitannya adalah bagaimana seorang hamba itu memperhatikan amalan-amalan hati lebih fokus, lebih besar perhatiannya dibandingkan amalan-amalan yang dikerjakan oleh anggota tubuhnya. Nah, ini sekali lagi jarang sekali dibahas. Dan saya ambil faedah ini dalam ceramah yang durasinya sekitar setengah jam. Ya, tapi karena berbahasa Arab maka saya pernah menyampaikan 1 poin ternyata setengah jam. Ya, jadi ada 10 poin yang dibahas oleh Syekh di sini. Yang mudah-mudahan kita bisa mengejar pembahasan tersebut. Di mana pembahasan ini sekali lagi pembahasannya adalah kaitan akidah, kaitan iman dengan ibadah puasa atau ibadah yang dikerjakan biasanya di bulan Ramadan. Dan sekali lagi kaitannya ini adalah dengan amalan hati, bukan amalan fisik. Apa yang kita makan di sahur, apa yang kita makan ketika kita berbuka, bukan itu. Tetapi bagaimana asupan iman yang hendaknya kita lebih fokus perhatian kita terhadapnya dibandingkan amalan-amalan fisik kita. Baik, jamaah azanillahu wa iyyakum, Syekh Shalih Sundi hafizahullah taala menyampaikan perkara yang penting dalam pembahasan ini, yaitu 10 perkara. Ya, tetapi sekali lagi mungkin saya ringkas beberapa poin. Ya, utamanya hal-hal yang pokok yang mendasar dalam perkara-perkara yang beliau sampaikan. Yang pertama, jamaah azanillahu wa iyyakum ajma'in, musyahadatu minnatillah fit taufiq lisyan. Mempersaksikan atau menghadirkan hati bahwa yang memberikan taufik kepada kita untuk kita bisa berpuasa itu adalah Allah. Sekali lagi saya ulangi, silahkan nanti dengan kalimat antum yang antum pahami. Jadi poin pertama yang harus kita tanamkan dalam hati kita, dan ini sebagai benih keimanan yang kaitannya dengan puasa, dengan Ramadan, adalah menghadirkan hati bahwasanya kita bisa puasa, kita bisa tarawih, kita bisa ibadah-ibadah yang kita bisa kerjakan di bulan Ramadan ini, benar-benar ini adalah minnatullah, anugerah dan nikmat dari Allah. Jamaah azani Allah wa iyyakum ajma'in, kita sering mengucapkan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Baik ketika kita menjawab azan, ketika muadzin mengumandangkan azan, dalam kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Begitu pula ketika kita keluar rumah kita mengatakan bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Dan kalimat yang serupa dengannya, yang semakna dengannya, di mana hati kita hendaknya memahami bahwasanya kita tidak punya kekuatan, kita tidak punya kesempatan, kita tidak punya daya
kita tidak punya izin mengerjakan suatu ketaatan, mengerjakan suatu ibadah kecuali kalau Allah tolong kita untuk mengerjakannya. Nah, ini yang sering kita lupakan dalam ibadah kita. Jadi Pak, hadirkan saat sholat, kita bisa sholat, siapa yang membuat kita sholat? Allah. Kita sekarang berpuasa, siapa yang membuat kita berpuasa? Allah. Itu anugerah yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa hadir pengajian. Kenapa kita bisa hadir kajian? Minnatullah, ini pun anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan di mana kita bisa mengerjakan hal-hal yang mendatangkan ridha Allah tersebut kecuali itu semuanya juga atas pertolongan, bantuan dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Nah, ini sekali lagi ya, kita kaitannya dengan puasa, tapi ini kita terapkan juga dalam ibadah yang lainnya. Mempersaksikan bahwa ibadah itu anugerah dari Allah. Menghadirkan hati bahwasanya ibadah bisa kita kerjakan anugerah dari Allah. Jamaah azani Allah wa iyyakum. Apa dalilnya? Nah, di antara dalil yang dibawakan oleh Asy-Syaikh Shalih Suddi hafizahullah taala yaitu surat Al-Hujurat ayat yang ke-17. Coba dicek barangkali salah nomor ayatnya. Surat Al-Hujurat ayat yang ke-17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jadi dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-17 ini, benar 17, kata Allah Subhanahu wa taala, يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ وَبَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yamunnuna 'alaika an aslam. Mereka merasa berjasa kepadamu bahwa mereka masuk ke dalam Islam. Jadi para sahabat yang tadinya kafir kemudian masuk Islam merasa berjasa. Saya bisa masuk Islam. Kenapa kita bisa masuk Islam? Petunjuk siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang membawa risalah dari Allah siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat merasa jasa ini datang dari siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apa kata Allah? Qul la tamunnu alayya islamakum. Wahai Muhammad, katakan kepada mereka, jangan kamu merasa berjasa kepadaku atas Islam yang kalian peluk. Lihat Bapak-bapak para ikhwan azan ya Allah. Allah menegaskan dalam ayat ini kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, katakan kepada mereka bahwasanya nikmat hidayah Islam ini bukan karena kamu, bukan. Jasanya bukan kamu Muhammad, bukan. Katakan kepada mereka, jangan merasa berjasa kepada saya. Kenapa? Balillahu yamunnu 'alaika an hadakum lil iman. Katakan kepada mereka, Allah lah yang telah memberikan kenikmatan, Allah yang berjasa memberikan kalian petunjuk, kemudian kalian menjadi orang Islam dan diberikan anugerah iman. Jika kalian termasuk orang-orang yang jujur. Bayangkan Pak, nikmat kita kan sering yang diingatkan oleh para dai, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Itu kan anugerah paling besar. Nabi saja yang berkorban, berjuang untuk bagaimana menyampaikan Islam kepada seluruh umat manusia, terutama yang mereka hidup hadir di zaman di mana beliau masih hidup. Allah katakan jangan kamu merasa berjasa. Apalagi kita Pak, kita kadang bisa, mohon maaf ini ya, ini peringatan untuk saya juga, untuk kita panitia. Kita kadang ada jamaah yang mengenal sunnah lewat kita, kemudian ada jamaah bisa hadir pengajian karena panitianya mengadakan seperti ini, merasa berjasa dengan sebab itu. Betul nggak Pak? Manusiawi nggak begitu?
manusia. Ternyata tidak boleh seperti itu. Siapa manusia yang paling berjasa untuk kita siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Tapi walaupun demikian Allah larang beliau untuk merasa berjasa. Apalagi kita yang sangat sedikit perjuangan kita untuk Islam ini, yang sangat sedikit pengorbanan kita untuk agama ini, merasa saya yang ini bisa adanya begini nih saya. Hati-hati nih. Ya, makanya dalam kita beribadah kepada Allah, mengadakan pengajian, saya bisa dakwah, saya bisa ceramah, kita bisa saling menasihati, kita saling bisa mewasihati, semuanya karunia-Nya dari siapa? Allah. Tanpa Allah nggak bisa kita mengerjakan ini semua. Tanpa Allah saya nggak bisa hadir hidup di sini menyampaikan nasihat, antum bisa mendengar nasihat, terlaksananya pengajian, terlaksananya buka bersama, kita bisa berpuasa. Tanpa Allah tidak mungkin itu semua terjadi. Maka saat kita beribadah, hadirkan hati kita. Ini anugerah dari Allah. Paham Pak? Ini kaitannya amalan hati Pak. Nggak kelihatan, nggak terasa. Kadang kita merasa saya bisa puasa karena saya sehat, karena saya kuat. Padahal kenapa saya bisa puasa? Pertama, memang sehat ya, itu sebabnya. Tapi pertama, kita hadirkan, kita persaksikan ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah sekalian Allah wa iyyakum ajma'in. Orang yang bijak, orang yang mengenal Allah, orang yang mengenal syariat Islam, perhatikan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ketika dia berjalan menuju Allah, perhatikan kalimat ini, ketika dia berjalan menuju Allah, karena kita semuanya kan diberi usia sama Allah. Semua kita tujuannya siapa? Semua kita tujuannya siapa? Allah. Kita kan semuanya akan kembali kepada Allah, betul nggak? Maka kita ini sedang melakukan perjalanan menuju Allah. Nah, maka orang yang sedang melakukan perjalanan menuju Allah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, harus memperhatikan dua hal. Harus memperhatikan dua hal dan dia tanamkan dalam kehidupannya. Yang pertama, tadi yang saya sebutkan, senantiasa dia hadirkan hati bahwasanya nikmat itu datang dari Allah. Jadi dia bisa dapat usia, bisa dapat umur, bisa dapat waktu, bisa dapat kesempatan, bisa dapat ibadah, bisa mengerjakan ketaatan. Ini anugerah nikmat dari Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, mutala'atu aibi nafsihi wa amalihi. Senantiasa dia memeriksa, melihat, merasakan bahwa banyak aib, kecacatan, kekurangan pada diri dan amalnya. Terus terapkan dua hal ini dalam kehidupan kita. Kalau ada nikmat, katakan dari Allah. Baik itu jenisnya nikmat duniawi atau nikmat ukhrawi, dalam ketaatan, dalam ibadah, ingat ini anugerah dari Allah. Kemudian setelah kita mengerjakannya, jangan lupa pasti banyak kekurangan dalam apa yang kita jalankan. Jangankan dalam ibadah, dalam diri kita saja banyak kekurangan. Dalam amal kita juga banyak kekurangan yang terjadi. Dan ini jamaah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Pelajaran ini diambil dari hadis yang kita hafal. Saya yakin semua yang hadir di sini hafal. Zikir tersebut kita baca di pagi dan sore hari. Coba kira-kira udah kebayang belum? Pelajaran pertama ini kita ambil pelajarannya, faedahnya dari zikir yang sering kita lantunkan, kita hafal dan kita baca di setiap pagi dan sore hari bagi yang istiqomah baca ya tentunya. Ada yang sudah kebayang belum? Belum. Hah? Apa? Sayyidul Istighfar. Ya, mungkin saya pernah sampaikan ya. Kalau di kesempatan di tempat lain pernah saya sampaikan cuma secara umum, tapi garis untuk rinciannya saya belum sampaikan. Sayyidul Istighfar. Dalam kalimat tersebut, dalam hadis tersebut ada kalimat abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi atau wa abu'u bi dzambi. Jadi orang kalau menjalani hidup menuju Allah, menuju kematian, akan berhadapan dengan Allah, jalankan dua hal ini. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Aku mengakui Allah kenikmatan-kenikmatanmu yang Engkau berikan kepadaku. Itu pertama. Yang kedua, sekalipun diberikan nikmat, kita harus mengakui
meyakini, menghadirkan hati bahwasanya wa abu bidzambi, kita ini banyak dosa, banyak aib, banyak kekurangan. Nah ini harus senantiasa kita resapi Pak ketika kita membaca Sayyidul Istighfar. Kenapa dinamakan Sayyidul Istighfar? Karena kalimat istighfar yang paling afdol kalimat Sayyidul Istighfar. Jadi dibanding kalimat istighfar kan banyak, ada astagfirullah, ada astagfirullah wa atubu ilaih, ada astagfirullahaladzim, ada Allahumma ighfirli wa tub alayya, dan seterusnya. Begitu kan Pak ya? Nah kalimat istighfar yang paling sempurna, yang paling afdol yang diajarkan dalam syariat ini oleh Nabi SAW adalah Sayyidul Istighfar. Namanya Sayyidul Istighfar, artinya apa? Tuannya istighfar. Kepalanya istighfar itu ini, gitu. Nah maka pelajaran pertama dari pembahasan keimanan yang kaitannya dengan siyam, qiyam dan ibadah yang kita kerjakan di Ramadan adalah musyahadatu minnatillah alaih. Bagaimana kita mempersaksikan, menghadirkan hati semua nikmat berupa ketaatan, berupa ibadah ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang terkandung dalam hadis qudsi, hadis Sayyidul Istighfar tersebut, Abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzambi. Baik. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, "Jama'azallahu ya ajmain." Tadi perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dua perkara yang dijalankan oleh seorang hamba ketika dia menjalankan hidupnya untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Muridnya Imam Ibnu Qayyim berkata, beliau mengatakan, haqqullah fil ibadah sittatu umur. Nah, ini perhatikan, dicatat semuanya ya. Hak Allah dalam kita beribadah itu ada 6 perkara. Hak Allah dalam kita beribadah itu ada 6 perkara. Sebelum saya sebutkan maksud dari ucapan beliau ini, maksudnya adalah ketika kita ibadah. Ingat, ibadah itu kan semua jenis ketaatan yang mendatangkan ridho Allah, yang mendatangkan kecintaan Allah, itu ibadah namanya. Apapun jenis ibadahnya, apapun nama ibadahnya, maka saat kita menjalankannya harus 6 perkara ini kita penuhi. Itulah yang disebut dengan hak Allah dalam beribadah. Kita beribadah, hak Allahnya dipenuhi. Apa saja? Yang pertama, ikhlasul amali fihi. Ikhlas dalam beramal ketika beribadah. Ini yang sering disinggung dan kita semua insya Allah sudah tahu, karena ini juga termasuk rukun dari ibadah, syarat dari ibadah. Mohon maaf, syarat dari ibadah. Orang itu kalau ibadah ingin diterima, yang pertama apa? Ikhlas. Yang kedua, mutaba'ah, kan, ittiba, mengikuti petunjuk Nabi SAW. Tapi ini bicaranya hak Allah yang perlu dipenuhi dalam ibadah kita. Pertama, ikhlas. Ikhlas maksudnya apa? Mengharap wajah Allah dalam ibadah yang kita jalankan. Yang kedua, ikhlas saya tidak singgung karena sering dibahas dan sering jadi tema ya. Yang kedua, an-nasihatu lillahi fihi. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, yang kedua hak Allah dalam kita beribadah adalah nasihat untuk Allah. Nasihat untuk Allah. Apa maksud nasihat untuk Allah? Ada yang tahu maksudnya nasihat untuk Allah? Siapa yang pernah ikut kajian Arba'in Nawawi? Ada di sini kajian Arba'in Nawawi? Ada ya? Tapi lupa ya. Ada yang punya kitab Arba'in Nawawi? Dengan syarahnya ada? Nggak punya. Banyak penuntut ilmu itu dasar loh. Kitab Arba'in Nawawi yang dikarang oleh Imam Nawawi, minimal yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, itu minimal Pak. Untuk dasar kita beragama itu bagus. Nah, dalam hadis Arba'in Nawawi termasuk yang dicantumkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Arba'in Nawawi itu kan ada hadis yang berbunyi ad-dinun nasihat, kan begitu ya? Berapa kali Rasul menyebutkannya? 3 kali. Ad-dinun nasihat, ad-dinun nasihat, ad-dinun nasihat. Agama ini nasihat, agama ini nasihat, agama ini nasihat. Para sahabat berkata, qulna liman. Kami berkata kepada Nabi SAW, untuk siapa nasihat tersebut? Lillahi wa li rasulihi wa li kutubihi wa li jami'il muslimina ammatihim, ya. Al-Qamqala sallallahu alaihi wasallam.
Nasihat ini untuk siapa? Pertama untuk Allah. Apa yang dimaksud nasihat untuk Allah? Apa yang dimaksud nasihat untuk Allah? Ada yang tahu? Ya, silakan. Mentauhidkan Allah. Di antara maknanya betul. Karena kalau kita pakai bahasa Indonesia Pak, nasihat untuk Allah, seolah-olah Allah butuh nasihat dari kita, betul nggak? Tapi kan kaget ketika kita ditanya, ketika tadi sahabat bertanya, nasihat untuk Allah ini apa maksudnya? Mohon maaf, pertama, nasihat agama ini nasihat untuk siapa? Untuk Allah. Kita kan bertanya-tanya, nasihat untuk Allah, gimana ceritanya? Allah dinasihati sama manusia? Atau janganlah sama manusia, dinasihati malaikat Jibril gitu. Ya Allah, kok ayat ini yang turun duluan? Mungkin ya Jibril berkata itu? Tidak mungkin. Ya, jadi maksud nasihat untuk Allah adalah yang dimaksud dengan di sini banyak ya hak-hak Allah yang ditunaikan di antara tauhid, tapi yang dimaksud dalam kalimat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam hak ibadah itu ada 6. An-nasihatu lillahi fihi maksudnya adalah jujur dalam beribadah kepada Allah. Jadi maksudnya ini penegasan, penekanan dari poin yang pertama ikhlas. Jadi ketika kita bilang ikhlas, kita berusaha ikhlas, jujur kita dalam keikhlasan tersebut. Jujur dalam kita menjalankan sholat karena Allah, jujur dalam kita menjalankan puasa karena Allah, jujur dalam kita menjalankan tarawih karena Allah, jujur. Maka ada yang disebut dengan siddiqin juga kan? Ya, ulaika ma'al ladzina an'ama Allah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. As-siddiqin yang diantara maknanya itu adalah orang-orang yang jujur dalam beribadah kepada Allah. Jadi bukan sekadar jujur itu Pak, bukan sekadar membuktikan ini. Buktinya saya sholatnya, hatinya jujur, sholatnya benar-benar karena Allah. Jujur, kalau dia benar-benar ucapannya bilang lillahi ta'ala ikhlas, jujur dia mempraktekkan itu. Jujur dia merealisasikan itu. Itu yang dimaksud dengan an-nasihatu lillah, nasihat untuk Allah dalam kita beribadah kepadanya. Artinya kita jujur dalam kita beribadah kepadanya. Nah, nanti Pak akan Allah uji siapa yang ikhlas, siapa yang jujur itu akan Allah uji. Contohnya dakwah. Kalau jujur dia karena Allah dakwah, ada gangguan apapun dia tetap jalan dakwah. Betul nggak? Kenapa? Karena jujur yang dicari siapa? Allah, bukan cari jamaah, bukan cari ketenaran, bukan cari pujian, bukan cari perkara-perkara dunia. Jalan terus karena Allah. Akan Allah uji kejujuran seseorang dalam menjalankan ibadahnya. Nah, kita contohnya Pak diuji kejujuran. Coba di hadapan jamaah rajin. Ketika sendiri gimana? Kalau jujur tidak ada bedanya ketika di depan khalayak ramai dengan ketika dia bersendirian hanya Allah yang menyaksikannya. Itu yang dimaksud jujur dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mutaba'atul rasul. Ini sering dibahas. Harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sering dibahas, maka saya tidak panjang lebar dalam pembahasan ini. Yang keempat, syuhudu masyhadi al-ihsan fihi. Artinya mempersaksikan atau menghadirkan bahwa ibadah ini kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Mempersaksikan atau menghadirkan hati bahwa ibadah yang kita kerjakan ini itu kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Jadi hati kita ini meyakini saya bisa ceramah, teman-teman dan bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah bisa hadir pengajian. Siapa yang membuat kita hadir di sini? Kebaikan yang diberikan oleh siapa? Kebaikan yang diberikan oleh siapa? Oleh Allah. Maka ketika kita ibadah, ini kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Gitu Pak. Apa dalilnya? Di antara dalilnya adalah surat Al-Qasas ayat 77. Allah mengatakan, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Demi Allah Pak, kita bisa mengerjakan ketaatan
ibadah itu kebaikan yang Allah kasih sama kita. Nah, lantas kita kenapa nggak berbuat baik sama makhluk? Padahal Allah saja banyak melimpahkan kebaikan sama kita. Bahkan kebaikan yang kita berikan kepada makhluk pun itu kebaikan pertama datangnya dari siapa? Allah. Kita ngasih harta nih sama orang, ngasih sedekah, ngasih berbuka, melakukan sosial gitu ya, bakti sosial sama manusia. Datang nikmatnya pertama dari siapa? Dari Allah. Kenapa kita nggak bagi sama orang? Makanya kata Allah, ahsin, kamu berbuat baik. Kenapa? Karena Allah yang berbuat baik kepadamu. Itu kan dikasih sama Allah. Kenapa kamu nggak mau ngasih sama orang lain gitu? Ya, ini yang dimaksud dari poin yang keempat, yaitu mempersaksikan atau menghadirkan hati bahwasanya ibadah yang kita kerjakan ini adalah bentuk kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Yang kelima, syuhudu minnatillah. Ini yang kita bahas. Sebetulnya penegasan juga dari poin yang keempat, mempersaksikan bahwasanya ibadah yang kita kerjakan anugerah dari Allah. Hadiah, ini hadiah. Kamu bisa ibadah nih, silakan. Tadi kan kalimatnya ini kebaikan dari Allah. Ya, misalnya anggap ginilah, orang bisa nggak sembarangan masuk istana presiden? Kan nggak bisa. Nah, presidennya berbuat baik sama kita, kamu antum silakan masuk aja. Itu kebaikan siapa? Kebaikan presiden kepada siapa? Orang tersebut. Artinya dia bisa masuk. Nah, kita bisa masuk dalam ibadah, kebaikan dari siapa? Allah. Nah, kemudian setelah itu jenis kalimatnya atau bentuk kalimatnya anugerah dari Allah. Jadi presiden ini memberikan hadiah. Kamu, saya kasih hadiah, kenapa? Bisa masuk ngobrol sama saya untuk berbincang-bincang santai di dalam istana presiden ini. Jadi selain daripada kalimat kebaikan dari Allah, kalimat lainnya adalah ini anugerah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, syuhudu taksirihi fihi ba'da dzalika kulli. Menghadirkan hati, mempersaksikan bahwa banyak kekurangan yang kita kerjakan dari hal-hal yang telah kita jalankan. Jadi sekalipun kita sudah ikhlas, sudah nasihat lillah tadi, sudah mutaba'ah, sudah ini meyakini ini kebaikan dari Allah, meyakini ini adalah anugerah dari Allah, setelahnya di akhir kita mempersaksikan, kita meyakini bahwa banyak kecacatan, kekurangan yang terjadi pada diri kita dan amal kita. Dalam setiap ibadah, sekali lagi, kerjakan hak-hak Allah ini, baik dalam sholat kita, puasa kita, tarawih kita, dan yang lainnya. Hak Allah dalam kita beribadah kepadanya. Jamaah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Pembahasan ini ya sering dilalaikan oleh banyak kita. Pembahasan ini sering dilalaikan oleh kebanyakan kita. Ya, lupa kalau kita bisa puasa itu Allah yang berikan kepada kita. Kemudian lupa kita masuk bulan Ramadan dalam keadaan kita Islam. Lupa kalau kita ini bisa berpuasa sesuai dengan ilmu. Apa saja pembatalnya, apa saja yang harus kita jalankan, apa saja yang harus kita benahi dalam bulan Ramadan ini. Lupa, itu semuanya anugerah dari Allah. Nah, maka saatnya kita memperbaiki hati kita, ya, menata kembali hati kita, bahwasanya kita bisa menjalankan semua aktivitas dalam kehidupan kita ini, semuanya datang dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jamaah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Lihat perkataan Ar-Rabi' bin Khusaim rahimahullah taala, seorang tabi'in yang mulia. Ar-Rabi' bin Khusaim berkata, jadi ketika beliau berbuka puasa, beliau berkata, alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Lihat ucapan beliau, segala puji bagi Allah yang telah menolongku, maka aku bisa puasa, dan memberikan rezeki kepadaku, maka aku bisa berbuka. Lihat Pak, ketika puasa disandarkan sama Allah, ketika berbuka pun disandarkan kepada Allah. Karena kenapa? Kehidupan semuanya Allah yang atur. Bisa ibadah, Allah yang tolong. Bisa buka, nah buka kan berarti yang nikmat, yang enak gitu Pak. Bukan kita yang bisa melaksanakan itu, merasakan itu. Kalau Allah tidak tolong, maka tidak bisa itu. Kalau Allah tidak berikan rezeki kepada kita, maka tidak bisa kita rasakan itu. Maka dia ucapan beliau yang perlu kita renungkan dan kita camkan dalam kehidupan kita.
segala puji bagi Allah yang telah menolong kita, maka kita bisa berpuasa. Dan nanti kalau kita berbuka, itu pun karunia rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, sehingga lebih ditekankannya lagi jemaah sekalian Allah, lihat agar kita bisa lebih merasakan lagi kalau ini semua nikmat dari Allah. Lihat orang yang sakit, Pak. Orang yang sakit yang berdoa dari hari-hari sebelum Ramadan, kemudian Allah kasih sakit, nggak mampu dia berpuasa, nggak mampu dia berpuasa, nggak mampu dia sholat tarawih, datang ke masjid. Ya, maka semakin kita merasakan, oh ini benar datang dari Allah. Kalau Allah takdirkan saya sakit, bisa nggak jalankan ini semua? Nggak bisa. Maka itulah kita bisa lihat ke bawah itu biar kita merasakan nikmat Allah itu. Lihat kita sehat, lihat orang yang sakit. Kita miskin, lihatnya. Kita kaya, lihat yang miskin, merasakan lapar, dahaga. Gitu, ya. Maksudnya ini agar kita merasakan nikmat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah sekalian Allah yang majma'in. Yang kedua, ini poin yang kedua, musyahadatul taksir. Ini sebetulnya disinggung dalam poin pertama. Mempersaksikan atau menghadirkan hati bahwasanya kita banyak kekurangan. Tapi ini akan saya rinci dalil-dalilnya dan perkataan para ulama berkaitan dengan poin ini. Musyahadatul taksir, mempersaksikan kekurangan kita atau menghadirkan hati bahwasanya kita ini banyak kekurangan yang kita lakukan, banyak aib yang ada pada diri kita. Dalilnya surat Al-Mu'minun ayat yang ke-60. Ini penting jemaah, ini kalau bisa antum sampaikan kepada keluarga antum juga. Pak, ibu, istriku, kemudian anak-anakku, kita bisa puasa ini. Allah yang tolong kita. Kita bisa berbuka di karunia nih, kita bisa makan takjil, kita bisa makan kurma, kita bisa minum, bisa apa, ini Allah yang kasih rezeki kita. Ini kita sering lupa, Pak. Benar, hati kita ini sering lupa menghadirkan kaitan iman kita kepada Allah dalam aktivitas kita. Maka ini saatnya kita membenahi lagi hati kita agar iman kita semakin berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kedua sekali lagi mempersaksikan kekurangan kita, mempersaksikan bahwasanya kita ini banyak kekurangan dalam setiap ibadah yang kita jalankan. Dalilnya surat Al-Mu'minun ayat yang ke-60. Nah, sebelum saya bacakan ayatnya, maksud dari poin ini adalah karena orang beriman itu dia menggabungkan antara kebaikan dan rasa takut. Karena orang beriman itu menggabungkan antara kebaikan dan rasa takut. Maksudnya apa? Orang beriman itu rajin beramal soleh, sekalipun demikian dia tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang beriman. Ya, kalimatnya apa tadi? Banyak beramal soleh tapi takut. Itulah yang Allah puji tentang mereka di dalam surat Al-Mu'minun 106 ayat yang ke-60 tadi. Perhatikan ayatnya. Allah mengatakan, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yu'tuna ma ataw," dan orang-orang yang memberi apa yang mereka bisa beri, orang-orang yang mengamalkan apa-apa yang mereka bisa amalkan. Lihat kata Allah, wa qulubuhum wajilah, sekalipun mereka sedekah, sholat, ibadah, tapi hati mereka merasa takut karena mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud dari ayat ini jemaah sekalian Allah? Kalau kita baca terjemah aneh, Pak. Kalau kita baca terjemah aneh, orang beramal soleh tapi kok takut. Biasanya kalau orang beramal soleh kan semakin pede dia masuk surga, betul nggak Pak? Sholat Pak, oh, insya Allah dengan sholat ini masuk surga. Puasa, insya Allah dengan puasa ini masuk surga royan kita. Kan begitu. Semakin yakin kita bisa masuk surga, semakin pede kita bisa masuk surga. Biasanya begitu sifat manusianya, betul nggak Pak? Betul nggak? Bapak zikir gitu Pak, pengajian.
Itu kan semakin yakin begitu. Tapi ternyata yang Allah puji dalam ayat ini, orang beriman rajin beramal soleh, tapi hati mereka merasa takut. Makanya ayat ini jangan dipahami dengan pemahaman kita. Kita kembalikan tafsirannya kepada tafsiran Rasulullah SAW. Karena kalau kita pahami dengan pemahaman kita, sama dengan pemahaman Aisyah, manusia biasa yang nggak dapat wahyu. Aisyah radhiyallahu anha, pernah saya mungkin kaji ya dalam pembahasan pembatal-pembatal amal. Ya, dalam kajian cenderung ngaji ini takut ada jamaah untuk coba bisa ngajian lagi. Silakan yang di luar masuk ya, biar nggak kelihatan terlalu padat gitu ya. Silakan masih kosong. Orang yang di depan pahalanya lebih besar. Ada hadisnya. Iya benar. Orang yang di depan, bapak-bapak paling depan sih, masya Allah. Sampai kalah sih bapaknya. Saya kalah maksudnya. Silakan lanjutkan. Baik. Jamaah azanillahu ya. Jadi ternyata Al-Qur'an itu ya seringkali juga ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun tidak ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditafsirkan oleh siapa? Sahabat. Maka tafsiran itu kembali kepada siapa? Tafsir Rasul, tafsir sahabat, tafsir tabi'in. Karena tabi'in ngambil dari mereka, dari tabi'in, dari sahabat, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aisyah Pak, dalam hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi berkenaan dengan ayat ini, ketika turun ayat ini Aisyah bingung. Wahai Rasulullah, ahumul ladina yusallun, ahumul ladina ahumul ladina yasriqun wa yashrabun al-khamra. Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud ayat ini yang turun? Mereka orang-orang beriman, beramal soleh, bersedekah luar biasa sedekahnya, tapi hati mereka merasa takut. Apakah yang dimaksudkan Allah tersebut? Mereka beramal soleh, tapi mereka juga melakukan dosa sehingga mereka takut. Kayak kita kan, Pak. Kita kan sholat ya, Pak ya. Tapi pandangan kita nggak dijaga, gitu ya. Kita zikir, tapi gibahnya juga nggak kalah banyaknya dengan zikirnya, gitu ya. Artinya kita beramal soleh, tapi kita juga takut karena kita banyak dosa. Maka itulah yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai suaminya. Wahai Rasulullah, apakah mereka orang-orang yang beriman tapi mereka juga suka zina, mereka suka minum khamar, mereka suka mencuri sehingga mereka merasa takut sama Allah? Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La ya bintas Siddiq, tidak wahai anaknya Siddiq, tidak wahai anaknya Abu Bakar. Karena Aisyah kan Aisyah radhiyallahu anha bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar mertuanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar mertuanya berarti Nabi siapanya? Menantunya, karena menikah dengan salah satu putrinya Abu Bakar, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan itu maksudnya wahai Aisyah. Maksud dari ayat ini adalah humul ladzina yasumun. Perhatikan. Mereka adalah orang yang rajin puasa, Ramadannya sempurna. Ditambah lagi Senin Kamis. Bahkan mungkin saum Daud. Wa yusallun, mereka rajin ibadah, salat. Bukan sekadar salat 5 waktu, rawatibnya, duhanya, qiyamul lailnya, tarawihnya, enggak pernah bolong di Ramadan. Wa yatasaddaqun, mereka rajin sedekah, bukan sekadar sedekah di pagi hari, sedekah nafkah, bukan, melainkan memberikan buka juga kepada orang-orang yang berpuasa, mengeluarkan zakat yang wajibnya, zakat fitrinya, dan seterusnya. Itu kata Nabi, rajin puasa, rajin sholat, rajin sedekah. Walakin yakhafuna alla yuqbala minhum. Tetapi mereka khawatir, takut amalnya tidak diterima Allah. Itu yang Allah maksudkan dalam ayat surat Al-Mu'minun ayat berapa tadi? Ke-60 tadi. Jadi maksudnya Bapak-bapak para hadirin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita nih Pak, saya, bapak-bapak, ikhwan sekalian, mengerjakan ibadah yang selama ini kita kerjakan, baik di masa muda kita, kemudian di masa tua kita yang sudah mulai tua, di masa antum yang masih belia misalnya, ibadah yang kita kerjakan dan kita banyak dosa, kemudian kita takut sama Allah, wajar. Bahkan bukan wajar lagi kalimatnya, Pak. Memang harusnya seperti itu. Ibadahnya kurang, maksiatnya banyak, betul nggak Pak? Kita begitu nggak Pak?
Saya yakin status kita masih begitu. Ibadahnya kurang. Maksiatnya bahkan bisa jadi lebih banyak. Kenapa? Karena kalau kita lihat, ibadahnya nggak berkualitas. Sholat nggak khusyuk, zikir nggak paham, Quran nggak paham, tapi kalau maksiat paham. Iya kan Pak? Artinya kan nggak seimbang antara ibadah dengan dosa kita, antara pahala dengan dosa kita. Tapi ya kita berharap dosa kita diampuni, ibadah kita diterima sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi wajar Pak kalau kita punya rasa takut sama Allah, wajar karena kita banyak dosa. Ibadahnya kurang. Tapi yang Allah puji di sini Pak, yang lebih agung kalimat ini bagus, wajar, memang wajib seperti itu. Tapi yang tingkatan derajatnya lebih tinggi daripada perasaan ini adalah orang yang banyak ibadah, kualitas ibadahnya luar biasa, takutnya diterima. Kita mau kalau dari ibadahnya dikit, pede diterima, maksiatnya pede diampuni. Itu kita Pak, ya nggak Pak? Maksiat, dosa, pede diampuni dengan kita berzikir pagi, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Atau zikir sore ini. Atau setiap kita selesai sholat, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Pede seolah-olah sudah diampuni. Ketika ibadah, pede seolah-olah diterima sama Allah. Mereka orang-orang yang telah mendahului kita, yang ibadahnya luar biasa, jauh dari maksiatnya luar biasa, takwanya luar biasa, ternyata mereka disanjung Allah, dipuji Allah, sampai Allah cantumkan dalam firman-Nya. Karena mereka punya sifat rajin ibadah, jauh dari maksiat, plus mereka takut amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah-mudahan kita bisa menerapkan ini dalam kehidupan kita. Semakin rajin ibadah, semakin takut tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Kenapa perasaan ini kita tumbuhkan? Lihat alasannya. Kenapa perasaan ini kita perlu tumbuhkan? Karena kalau kita periksa, karena kalau kita bongkar ibadah kita, kira-kira layak nggak untuk dihadapkan di hadapan Allah? Kita tadi sholat asar kita Pak, kira-kira layak nggak Pak? Ini ibadah yang sudah sempurna, yang sudah kita bintis dengan sempurna, dalamnya sempurna. Hadiah ini disiapkan untuk kita berikan di hadapan Allah. Kira-kira pantas nggak Pak? Tadi mungkin ada yang mikirin apa, ya? Nanti bukanya isinya apa nih? Ya kan? Itu dalam sholat kita kan begitu, masih banyak kita memikirkan hal-hal duniawi. Nah maka tadi sekali, kalau kita periksa ibadah kita, masih sangat tidak layak kita ini hadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan bicara kekhusyuan dulu deh Pak, jangan bicara khusyuk dulu. Kalau sudah jelas kita banyak yang cacat dalam kekhusyuan ini. Paham nggak dengan kalimat salat? Paham nggak dengan rahasia kenapa ruku, kenapa sujud, kenapa i'tidal, kenapa duduk di antara dua sujud? Itu kan ada sir, asrar fi shalah, rahasia-rahasia yang terkandung dalam salat. Kenapa ketika ruku kalimatnya al-a'la, ketika ruku kalimatnya al-azim, ketika sujud kalimatnya al-a'la. Subhan rabbiyal azim, subhan rabbiyal a'la. Kan sama-sama subhan rabbiyal, kan begitu. Kenapa ketika ruku azim, ketika sujud a'la? Itu ada rahasia yang dibahas oleh para ulama. Dikatakan paham, jauh dari paham. Maka sekali lagi kalau kita bongkar ibadah kita, ketaatan kita masih sangat banyak kecacatan yang ada di dalamnya. Maka ini harus kita hadirkan hati kita, niat perasaan kita bahwa ibadah kita ini banyak cacatnya, banyak kekurangannya. Ya, bahkan kalau kita katakan kira-kira ibadah yang kita kerjakan selama ini pantaskah untuk menebus surga Allah? Pantas nggak Pak? Kalau merasa pantas, coba bandingkan dengan sahabat Pak. Kan nggak ada bandingannya Pak. Bahkan kalau mereka infak satu, apa kata Rasul? Satu genggam apa? Satu genggam kan? Infak, kemudian kita berinfak satu Uhud, nggak sebanding dengan infak mereka. Mereka cuma satu genggam infaknya, kita satu Uhud emas Pak, kita infakkan di jalan Allah, maka nggak sebanding dengan mereka. Kenapa? Kejujuran hati yang ada pada mereka, keikhlasannya, benar-benar murni karena Allah Subhanahu wa taala. Kita segunung Uhud tapi masih ada ingin dipujinya, ingin tenarnya, ingin populernya, dan seterusnya. Itulah kenapa kita di poin kedua ini harus senantiasa menghadirkan hati, mempersaksikan kekurangan-kekurangan yang ada dalam setiap ibadah yang kita jalankan. Baik,
Jamaah Allah wa iyyakum ajma'in. Ya, hal ini juga kaitannya dengan tadi ya, kalimat sayyidul istighfar. Yang kedua, kalimat yang kedua, wa abu bidzambi atau wa abu laka bidzambi. Ya Allah, aku mengakui kepadamu atas dosa-dosaku. Jadi kita renungkan dalam ketika kita membaca sayyidul istighfar tersebut. Kemudian jamaah azan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Orang yang menjalankan poin yang kedua ini maka akan menghantarkan dia untuk tobat kepada Allah. Ya, jadi orang yang menjalankan poin yang kedua ini akan menghantarkan dia untuk senantiasa berusaha, berjuang, bertobat dengan taubatan nasuha di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita nggak bisa puasa dengan cara yang sempurna yang Allah cintai. Kita nggak bisa tarawih dengan khusyuk dari mulai rakaat awal sampai rakaat yang ke-11. Benar-benar khusyuk, benar-benar menikmati, meresapi apa yang kita baca, apa yang dibaca oleh imam. Nggak bisa kita. Maka kita banyak kekurangan dan kesacatan. Ini yang harus senantiasa kita rasakan dalam ibadah kita. Jamaah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Kemudian yang ketiga, mudah-mudahan cukupnya waktunya. Kemudian yang ketiga, tadzakkar anna shauma lillah fasum li ajli. Ingatlah selalu bahwasanya saum itu untuk Allah. Ingat senantiasa ingat bahwasanya puasa itu atau saum itu untuk Allah. Maka puasalah karenanya. Jadi puasa itu untuk Allah, maka puasalah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimatnya untuk, sekarang karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang sahih, hadis qudsi yang sering kita dengar ya di awal-awal puasa, sebelum puasa disampaikan oleh para ustaz ya. Nabi SAW berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman hadis qudsi. Apa kata Allah? Kullu amali ibni Adam lahu. Setiap amalan anak Adam untuk siapa? Untuk dia. Illa shaum, kecuali apa? Puasa. Fa innahu li, puasa itu kata Allah untukku. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang membalasnya. Ya, puasa di kalimat yang ketiga, puasa itu untuk Allah, maka berpuasalah karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Ini berupa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud dari kalimat puasa untuk Allah? Perhatikan, ada beberapa tafsiran para ulama. Yang pertama tafsirannya jamaah azan Allah wa iyyakum. Puasa itu adalah ibadah yang sangat utama di sisi Allah. Perhatikan, maksud dari kalimat as-saumu li, puasa itu untukku kata Allah. Maksudnya adalah ibadah, puasa itu adalah ibadah yang sangat agung, yang sangat utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Puasa itu adalah ibadah yang sangat agung, yang sangat utama di hadapan Allah, maka tidak ada yang tahu bagaimana balasannya kecuali siapa? Allah. Maka kalimatnya tadi, wa ana ajzi bihi, aku yang balasnya. Siapa yang tahu berapa balasan untuk puasa? Siapa yang tahu? Enggak ada yang tahu. Kalau balasan sholat, balasan untuk baca Quran, kan kita semuanya tahu berapa? Satu huruf berapa? 10, minimal 10. Maksimalnya berapa? 700. Allah sendiri mengatakan ila sab'ini atau dha'fin, bahwasanya ganjaran orang beribadah itu 10 minimal, diganjarnya dilipat gandakannya 10 kali sampai 700 kali. Itu tergantung kadar keikhlasan kita. Tergantung kadar bagaimana kita sesuai dengan petunjuk Nabi atau tidak. Kecuali puasa, Pak. Puasa itu gak ada batasannya. Jadi bisa 1000, bisa 1 miliar, bisa 1 triliun dalam satu puasa, satu hari puasa yang kita kerjakan. Pahala yang Allah berikan kepada kita. Bayangkan Pak, kalau Allah kasih 1 triliun puasa untuk kita, pahala kita. Ya. Makanya Allah mengatakan aku yang balasnya. Gak ada yang tahu balasan yang luar biasa tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang dimaksud dengan kalimat as-saumu li, puasa itu untukku. Yang kedua, bahwasanya puasa untukku maksudnya adalah
puasa itu adalah ibadah yang nggak bisa dipersembahkan kepada selain Allah. Puasa adalah ibadah yang nggak bisa dipersembahkan, yang tidak bisa dipersembahkan kepada selain Allah. Saya ulang sekali lagi, puasa itu adalah ibadah satu-satunya yang tidak bisa dipersembahkan kepada selain Allah. Makanya orang-orang musyrik nggak pernah puasa untuk selain Allah, nggak bisa. Kalau sujud kepada selain Allah, sujud di hadapan patung, betul nggak Pak? Ruku di hadapan patung, menyembelih untuk siapa? Patung mereka kan? Kemudian darahnya diusap-usap di patung-patungnya. Tapi tidak, orang-orang musyrik tidak pernah berpuasa untuk selain Allah, nggak pernah. Saya niat puasa untuk Lata, saya niat puasa untuk Uzza, nggak bisa, nggak pernah mereka. Itu kata sebagian ulama. Tafsiran sebagian ulama, orang-orang musyrik nggak pernah mereka beribadah puasa untuk selain Allah. Kalau puasa pasti untuk Allah. Makanya Allah tekankan dalam hadis ini, as-saumuli, puasa itu untukku, nggak bisa untuk selain aku. Paham ya? Ini tafsiran yang kedua. Yang ketiga, jamaah sekalian Allah yakum, puasa itu satu-satunya ibadah yang nggak bisa masuk di dalamnya riya, nggak bisa. Puasa itu nggak ada bagian duniawinya, nggak bisa. Pasti bagiannya itu benar-benar hanya untuk Allah. Ini tafsiran, sekali lagi ini tafsiran ulama. Maksudnya jamaah sekalian Allah ya, kalau kita bicara jenis ibadah bukan personalnya. Kalau personalnya bisa nggak? Saya puasa kemudian saya katakan, Pak saya puasa Daud, saya tiap tahun sepanjang tahun saya puasa Daud. Itu riya nggak Pak? Ya bisa jadi riya kan? Karena dia kabarkan. Tapi seandainya dia diem Pak, dia diem, dia nggak ngabarin, dia nggak update status gitu Pak ya, dia nggak kirim-kirim di WhatsApp, ada nggak yang tahu dia puasa? Maka mungkin nggak ada riya. Gimana mau riya orang dia nggak ngomong kok? Gimana mau riya orang nggak nampak ibadahnya? Betul nggak Pak? Sholat bisa nggak riya? Bahkan riya kata Nabi ketika menafsirkan asyirkul asghar, riya itu apa? Orang itu apa? Yuzayyin sholatahu wa yara wara'ahu ar-rajul. Dia memperindah sholatnya karena di belakangnya dia melihat seseorang, melihat mempersaksikan sholatnya. Fayuzayyin qira'atahu, dia perindah bacaannya. Dia perindah rukunya jadi panjang biasanya, lombar. Kalau dolin amin gitu ya. Biasanya dia ikut jamaah itu, sekarang tiba-tiba ikut jamaah Citra Haji. Kenapa? Karena ada jamaah lain. Berarti artinya sholat bisa riya, puasa nggak bisa riya. Ingat ini sekarang kita bahasnya jenis ibadahnya gitu ya. Kalau orangnya sih bisa riya, ketika dia mengabarkan bisa riya. Tapi kalau saum itu sendiri nggak bisa riya. Beda dengan ibadah yang lain, bisa riya semuanya. Nah, makanya Allah mengatakan as-saumuli, puasa itu untuk siapa? Untukku. Itu jamaah azan Allah ya. Baik, kemudian jamaah azan Allah ya majmu'in. Maksud dari pembahasan ini yang saya bahas atau yang dibahas dalam pembahasan ini adalah hendaknya kita beribadah itu ikhlas karena Allah. Ini penekanan di poin yang ketiga. Hendaknya ibadah ini kan untuk Allah. Kenapa? Karena puasa ini mengajarkan keikhlasan. Karena puasa itu nggak bisa riya, nggak bisa di dalamnya itu ada sum'ah, ujub, nggak bisa. Maka kenapa kita nggak berjuang juga dengan ibadah-ibadah yang lain, yang walaupun bisa masuk riya, bisa masuk ujub, bisa masuk sum'ah? Kenapa kita nggak menjalankan sebagaimana kita jalankan dalam ibadah puasa, yaitu tidak ada riya di dalamnya? Itu maksudnya Pak. Ya, hendaknya kita beribadah hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena dasar iman dan karena ingin berharap pahala. Nah ini Pak, ikhlas. Ingin landasannya itu ingin berharap pahala dari Allah, ganjaran dari Allah, balasan dari Allah, maka dosa-dosa yang berlalu akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Makna dari iman, apa makna dari iman? Nah, iman dan wahtisaban, catat baik-baik, ingat baik-baik, maksudnya adalah iman kepada Allah. Bahwasanya puasa yang saya jalankan ini perintah Allah, itu maksudnya. Jadi Pak, setiap hari kita hadirkan hati. Kenapa saya puasa? Allah yang suruh saya. Itu setiap ibadah selalu begitu Pak. Kenapa kita mengerjakan ini? Allah yang suruh saya. Kalau Allah nggak suruh kita kerjakan atau tidak? Tidak, karena hukum asal ibadah apa? Haram. Kalau Allah nggak perintahkan, nggak boleh kita mengerjakan ibadah. Nah sekarang kenapa kita puasa? Karena apa? Karena
Allah yang perintahkan. Itu yang dimaksud man shoma ramadhana imanan. Karena kita mengimani Allah, Allah punya perintah, Allah memerintahkan puasa, maka kita jalankan itu. Kalau seandainya Allah tidak perintahkan, maka kita tidak akan pernah menjalankan ini. Kemudian maksud yang kedua, wahtisaban, maksudnya adalah untuk berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang terkandung juga dalam kalimat sayyidul istighfar. Yang mana coba? Ada yang tahu? Poin 1, poin 2 tadi kan abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu ulaka bidzambi. Nah, sekarang apa ini? Bahwasanya puasa itu untuk Allah. Kita menjalankannya karena Allah, karena keimanan. Kemudian kita menjalankannya karena kita ingin mendapatkan pahala dari Allah. Kalimat yang mana coba? Oh, ada hadiah di sini ya. Baik, Bapak tadi jawab ya. Yang tauhid enggak apa-apa. Saya untuk pertama saya kasih Bapak ya. Betul. Dikasih aja. Baik, langsung dikasih 2 aja nih. Ini jangan disepelekan ya. Kalau kita sudah punya buku ini, kita nggak merasa butuh, kita bisa hadiahkan kepada orang lain. Orang itu baca dapat hidayah. Siapa yang dapat pahalanya? Kita dapat bagiannya nggak? Dapat bagiannya. Jangan diremehkan hadiah tentang buku ini. Baik, siapa yang bisa jawab? Kalimat mana yang menunjukkan poin ketiga ini dalam sayyidul istighfar? Aduh, Ustaz, artinya dia nggak tahu saya. Oh iya, pantesannya. Ada yang tahu? Hah? Coba baca dari pertama. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika terus wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu ulaka. Kalimat yang mana? Tebak-tebak aja, Pak. Tebak-tebak berhadiah ini, Pak. Kalau benar dapat hadiah, kalau salah nggak di-push upin, kok bukan santri. Kalau santri salah saya push upin, Pak. Itu tadi poin yang ke-1 tadi. Abu ulaka bi ni'matika alayya, poin ke-1. Poin kedua, wa abu bidzambi, merasa banyak kekurangan. Nah, sekarang kita puasa. Kenapa kita puasa? Karena kita menjalankannya karena Allah. Yang mana, Pak? Hah? Allah manta robinya? Bukan. Terakhir. La ilaha illa anta, bukan juga. Bukan juga. Ya, terakhir. Aduh, ini poin berikutnya. Bagus. Udah nebak. Belajar ilmu dari mana? Tebak-tebakan yang akan datang. Bukan dukun, bukan. Baik, yang mana? Hah? Nah, tapi sudah nggak dapat hadiah ya. Apa tadi? Hah? Anta? Oh, bukan itu, bukan. Tadi saya dengar. Ya sudah ditutup ya. Wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika. Kita nggak paham itu, Pak. Bahkan Bapak ada aplikasinya, terjemahannya ada. Coba bacakan, Pak. Itu saya rasa terjemahannya nggak tepat. Coba bacakan di kalimat wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika. Artinya apa? Setelah kalimat terjemahan, tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkau menciptakanku dan aku hambamu. Setelah itu apa? Aku akan setia pada. Perhatikan. Apa? Aku akan setia pada perjanjianku padamu. Aku akan mentauhidkanmu. Nah, itu. Ini kalimat terjemahannya nggak sempurna. Karena ada 2 kalimat. Wa ana 'ala 'ahdika wa itu terjemahannya hanya yang satunya, ahdikanya saja. Wa'dikanya nggak diterjemahkan. Saya lihat di aplikasi juga begitu. Nah, itulah pentingnya kita membahas hadis secara rinci, nggak mencukupkan diri dengan terjemahan. Kalau nggak paham kita. Nih lihat, makanya ini Pak, faidah pertama seumur hidup saya dapatkan, Bang. Di Ramadan kali ini alhamdulillah Allah berikan saya taufik untuk mendapatkan ilmu ini. Nggak pernah saya dapatkan faidah ini, Pak, di Ramadan sebelumnya daripada masyayikh lainnya nggak pernah. Berupa apa? Faidah imaniyah berkaitan dengan puasa. Pernah nggak mendengar ini dikaitkan dengan sayyidul istighfar? Nggak pernah kan? Ini masya Allah nih, Pak, makanya penting sekali saya bahas. Lihat, Pak, kalimat wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika. Artinya yang kalimat pertama ahad itu maksudnya apa? Allah menugaskan kita. Maka kita mengakui, ya Allah, aku ingin berada di atas perintahmu. Paham maksudnya?
Ya Allah, aku ini berada di atas perintahmu. Engkau perintahkan sholat, perintahkan puasa. Kenapa engkau yang memberikan tugas kepadaku itu? Kemudian kalimat berikutnya, wa wa'dika, dan engkau menjanjikan pahala di balik perintah yang kau perintahkan. Paham? Paham nggak Pak? Ini harus pelan-pelan ya saya jelaskan. Pertama, wa ana ala ahdika wa wa'dika. Ahad ini maksudnya apa? Perintah atau larangan yang datang dari Allah. Wa wa'dika, janji dari Allah kan? Janjinya apa? Berupa pahala kalau kita menjalankan perintah atau meninggalkan apa? Sampai sini paham? Nah, kalimat ini terkandung dalam poin yang sedang kita dibahas di pembahasan yang ketiga, yaitu hadis yang saya bacakan tadi. Imanan wa ihtisaban. Imanan itu kalimat pertama, ahad. Wa ana ala ahdika. Wa ihtisaban itu kalimat yang kedua, wa wa'dika. Kalau ada papan tulis lebih enak lagi sebetulnya. Saya pengen antum paham, kajian itu bukan sekedar gitu kan. Paham benar apa kalimat yang Rasul ucapkan itu, benar-benar paham, kita resapi. Sekali lagi saya ulangi Pak. Wa ana ala ahdika wa wa'dika. Dua kalimat, ahad dengan wa'ad. Yang ahad ini itu sama dengan kalimat imanan. Wa wa'dika sama dengan kalimat apa? Ihtisaban. Kenapa tadi kita puasa? Karena iman, Allah yang perintahkan, betul nggak begitu? Nah itu wa ana ala ahdika, ya Allah, aku ini berada di atas perjanjianmu. Engkau bukan perjanjian.